Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati. Ya, jumpa lagi dengan saya, Bambang dari Klaten Messianic Center. Klaten Messianic Center adalah wadah di mana kita belajar kitab suci dengan pola Ibrani atau dengan sudut pandang Ibrani. Klaten Messianic Center adalah sebuah organisasi yang bernaung di Sinode Kehilat Pemulihan Indonesia yang berpusat di Magelang. Ya, sekarang kita masuk ke bagian 15. Nanti di sini kita akan belajar tentang Taman Eden. Ya, bukan hanya Taman Eden ya, tapi kita juga belajar tentang pohon kehidupan, tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita akan pelajari di sini. Ya, nanti kita akan belajar dari kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 2 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-17. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita ucapkan Mazmur atau Tehillim pasal 124 ayat yang ke-8. Etsrenu besem Yahweh oses samayim we aretz. Pertolongan kita dalam nama Yahweh pencipta surga dan bumi. Sebelum kita baca kitab Beresit, kita ucapkan dulu doa berkat sebelum membaca Torah. Baruch hata Yahweh lohenu melech haolam, asar bahar banu mikol hamifenatan lanu et torato. Haleluya. Amin. Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat 8 sampai 17. Lalu Yahweh Elohim menata sebuah taman di Eden di sebelah timur. Dan di sana dia menempatkan manusia yang telah dia bentuk. Dan Yahweh Elohim menumbuhkan dari tanah segala pohon yang disukai untuk penglihatan dan baik untuk makanan. Juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan dari Eden ada sebuah sungai yang mengalir untuk mengairi taman itu. Dari sana ia terpencar dan menjadi 4 hulu. Nama yang pertama adalah Pison, itulah yang mengitari seluruh negeri Hawilah yang di sana ada emas. Dan emas di negeri itu baik, di sana pun ada damar dan batu akik. Dan nama sungai yang kedua adalah Gihon, itulah yang mengitari seluruh negeri Kus. Dan nama sungai yang ketiga adalah Gidekel, itulah yang menyusur di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat itu adalah Perat. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakannya dan memeliharanya. Dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh memakannya. Tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau makannya engkau sungguh akan mati. Ya, mari kita ucapkan doa berkat setelah membaca Torah. Baruch hata Yahweh lohenu melech haolam, asar natan lanu Torah temet wikaye olam nata betohenu. Haleluya. Amin. Ya. Di sini kita akan belajar tentang apa itu Taman Eden. Ya. Taman Eden itu adalah sebuah taman ya, yang berada di wilayah Eden. Jadi taman itu dinamakan Eden karena dia berada di wilayah Eden. Nah, di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat yang ke-8, di sini dikatakan, lalu Yahweh Elohim menata sebuah taman di Eden. Ini kita perhatikan ya, taman di Eden. Di sebelah timur dan di sana dia menempatkan manusia yang telah dia bentuk. Ya. Eden itu artinya adalah kenyamanan, kesenangan, ya, atau kenikmatan. Ya. Dan Taman Eden ini secara fisik memang pernah ada di dunia. Buktinya apa? Buktinya ada sungai-sungai ya, tadi ya, ada 4 sungai ya. Dan sekarang tinggal 2 sungai, yaitu Sungai Pison dan Sungai Perat. Ya, Pison ini sekarang disebut Tigris gitu ya, dan Perat itu Efrat gitu. Jadi ada Sungai Perat dan Sungai Pison
Ya, karena ada dua sungai ini, maka bisa dikatakan bahwa Taman Eden ini secara fisik memang pernah ada di dunia. Tetapi sampai sekarang lokasinya belum pernah diketemukan. Ya, para arkeolog ini sedang mencari ya di mana sebenarnya letak Taman Eden ini. Nah, kok sekarang kok dicari padahal kan sungai-sungainya kan sudah ada ya, sudah. Jadi secara geografis kan sudah bisa dilihat ya Taman Eden itu ada di mana gitu ya. Ya, ini karena kemungkinan Taman Eden ini ya, ini kan sudah hancur ya. Ini kemungkinan ini karena banjir pada zaman Nuh. Jadi Taman Eden itu sudah hancur karena banjir pada zaman Nuh. Ya, kita tahu ya pada zaman Nuh itu banjirnya itu gunung aja tenggelam. Itu kan ada Bahtera Nuh itu kan kandas di Gunung Ararat ya, di wilayah Turki itu. Nah, Gunung Ararat ini aja tenggelam. Dan pasti yang ditenggelamkan pasti menjadi rusak karena tenggelam dalam jangka waktu yang sangat lama gitu ya. Dan kemungkinan tempat-tempat termasuk Taman Eden ini juga sudah hancur ya. Demikian pula dengan sungai-sungainya. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian atau Beresit pasal 2 ayat yang ke-8. Ini kan di Eden itu ada 4 sungai ya, yaitu sungai Pison, Gihon, Hiddekel, dan Perat. Tetapi sekarang hanya tinggal 2 sungai, yaitu Pison dan Perat. Ya, Pison ini yang sekarang disebut Tigris itu ya, dan Perat itu Efrat. Gitu. Jadi hanya tinggal sungai Tigris dan Efrat. Ini yang 2 kemana gitu ya? Yang 2 pasti juga hancur pada zaman Nuh. Itu karena banjir itu ya, karena banjir besar. Ya, ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita ambil yang paling masuk akal gitu ya. Nah, kita lihat sekarang ini arti nama-nama sungai di Taman Eden. Karena kita belajar kitab Beresit, ya kita masuk ke dalam Perasat Beresit, maka ada baiknya kita mengetahui arti dari nama-nama sungai di Eden. Yang pertama adalah Pison. Pison artinya menyebar, ya, tersebar, tumbuh, atau menjadi gemuk gitu ya. Nah, pada intinya Pison ini artinya adalah berkembang. Ini kemungkinan Pison ini memiliki banyak sekali anak sungai kemungkinan ya. Lalu kemudian yang kedua adalah Gihon. Gihon artinya memecah atau memancar. Lalu kemudian Hiddekel. Hiddekel ini artinya unik, yaitu memimpin, membimbing, atau memberkati. Ya, Hiddekel ini kemungkinan ini adalah sungai yang paling besar. Ya, ini menjadi sungai yang paling utama di Eden. Hiddekel ini kemungkinan. Karena dari artinya, itu artinya adalah memimpin. Lalu juga ada arti memberkati. Kemungkinan di lembah-lembah Hiddekel ini adalah wilayah yang paling subur. Kemungkinan seperti itu. Lalu kemudian yang keempat adalah Perat. Itu artinya memecah. Ya, itu adalah arti dari 4 sungai ini. Mose, ya, sebagai penulis Torah, adalah orang yang menulis tentang kisah Taman Eden. Karena kitab Beresit kan bagian dari Torah. Jadi Mose ini pasti juga yang menulis tentang kisah Taman Eden. Mose mampu menuliskannya secara detail karena Mose pernah mendatangi tempat-tempat yang disebut di dalam kisah Taman Eden ini. Ya, ini kisah-kisah yang ada di Taman Eden ini Mose itu pernah ke sana. Gitu. Contohnya ini ya, ini contohnya. Di dalam kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 2 ayat yang ke-13. Di sini dikatakan, dan nama sungai yang kedua adalah Gihon. Itulah yang mengitari seluruh negeri Kus. Ya, kita bandingkan ya dengan kitab Bilangan atau kitab Bemidbar pasal 12 ayat yang pertama. Maka Miriam serta Aharon berbicara menentang Mose karena wanita Kus yang telah dia ambil, sebab ia memang telah mengambil seorang wanita
Kus. Mose ini pernah mempunyai seorang istri wanita Kus. Ya, ini kalau dia mempunyai istri wanita Kus, itu berarti dia pernah menjelajahi negeri Kus. Kemungkinan ini terjadi ketika Mose melarikan diri setelah membunuh orang Mesir. Di dalam Torah kan disebutkan dia lari, kemudian dia sampai ke tanah Midian gitu ya. Nah, ini sebelum sampai ke tanah Midian, kemungkinan dia melarikan diri sampai di tanah Kus. Nah, ini disinilah dia tinggal beberapa lama, lalu kemudian menikah dengan wanita Kus. Lalu kemudian dia melanjutkan perjalanan sampai ke Midian, bertemu dengan Imam Yitro, dan menikahi anak dari Imam Yitro, yaitu Zipora. Ya, ini karena Mose itu pernah sampai di Kus, maka dia bisa cerita tentang bagaimana sungai-sungai di Taman Eden itu. Meskipun pada zaman Mose, sungai-sungai itu sudah hancur dan tinggal dua, yaitu Sungai Pison dan Sungai Perat. Sungai Gihon yang mengitari seluruh negeri Kus ini hanya ada bekas-bekasnya yang kemungkinan itu dikenali oleh Mose sebagai bekas sungai. Ya, di sini dia bisa bercerita. Ya, kemudian karena dia sampai ke wilayah Kus, maka dia pasti juga melihat bekas sungai yang lain, dan dia juga bisa melihat Sungai Pison yang masih ada dan Sungai Perat yang masih ada juga. Gitu. Nah, ini di sini dia bisa cerita karena dia pernah ke sana. Oke. Ya, sekarang kita pelajari lebih dalam lagi ya. Kita naik ke level yang lebih tinggi. Di sini sebenarnya ada dua macam Taman Eden menurut catatan para rabi ya. Ada dua macam Taman Eden. Yang pertama adalah Gan Eden Harukani, yaitu Taman Eden spiritual. Yang kedua adalah Gan Eden Hagasmi atau Taman Eden fisik. Ya, mari kita lihat satu persatu. Kita lihat yang Harukani, ya, Gan Eden Harukani. Harukani itu artinya adalah spiritual atau arwah. Ya, kata dasarnya adalah rukani, artinya sama ya, spiritual atau arwah. Ruhani itu asal katanya adalah ruah. Ruah itu artinya adalah roh. Sedangkan Gan Eden Hagasmi atau Taman Eden secara fisik, ya, Hagasmi itu artinya adalah keduniawian atau materialitas. Kata dasarnya adalah gasmi, asal katanya juga gasmi. Artinya sama semua, keduniawian atau materialitas. Ini dua macam Taman Eden. Kita lihat yang pertama, yaitu Gan Eden Hagasmi atau Taman Eden fisik. Tadi sudah disebutkan ya bahwa Eden itu artinya adalah kenikmatan ya, kesenangan, kenyamanan gitu ya. Jadi Eden itu adalah sebuah tempat ya yang melambangkan ini kenyamanan, kesenangan, kenikmatan itu bagi kita. Ya, ini yang dimaksud dengan Gan Eden Hagasmi. Jadi Taman Eden itu diciptakan Bapa Yahweh bukan hanya untuk manusia pertama ya, Adam dan Hawa, tetapi juga diciptakan untuk kita. Tempat yang membuat kita nyaman, senang, nikmat, itu adalah Taman Eden bagi kita. Nah, tempat tersebut tidak lain adalah keluarga. Ya, Bapa Yahweh itu menciptakan sebuah lembaga yang pertama itu adalah keluarga. Jadi lembaga yang pertama yang diciptakan oleh Bapa Yahweh itu bukan kehilat, ya, bukan tempat ibadah, bukan sinagoga, bukan seperti itu. Tetapi yang diciptakan oleh Bapa Yahweh yang pertama kali adalah keluarga. Ya, ini Eden buat kita. Selanjutnya, mari kita lihat di dalam kitab Kejadian atau kitab Beresit pasal 2 ayat yang ke-15.
Di sini dikatakan, kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakannya dan memeliharanya. Ya, kita perhatikan di sini ada kata mengerjakannya dan memeliharanya. Jadi, apa yang dilakukan oleh Adam di Taman Eden, itulah yang harus kita perbuat untuk keluarga kita, yaitu apa? Mengerjakan dan memeliharanya. Jadi, Taman Eden atau keluarga kita itu harus kita pelihara ya. Jangan sampai ada kerusakan di dalam Taman Eden kita, di dalam keluarga kita. Ya, ini sebenarnya alur kehidupan kita itu sama ya dengan alur kehidupan Adam, karena ya kita dan Adam kan sama-sama manusia gitu ya. Jadi alurnya pasti sama. Dan kalau kita melihat ya di dalam urutan huruf Ibrani, itu sebenarnya urutan huruf Ibrani itu mengisahkan tentang alur kehidupan manusia, termasuk Adam, termasuk kita juga. Dari huruf Alef sampai dengan huruf Tau, itu ada 22 huruf. Itu menceritakan tentang alur kehidupan manusia. Ya, kita lihat di sini saya cuplikkan 4 huruf yang pertama ya. Nanti kalau 22 huruf ini akan menjadi sangat panjang. Jadi saya cuplikkan 4 huruf yang pertama. Kita lihat huruf yang pertama adalah Alef, huruf yang kedua adalah Bet, huruf yang ketiga adalah Gimel, huruf yang keempat adalah Dalet. Alef itu melambangkan Elohim, ini dulu sudah pernah kita pelajari ya. Kemudian Bet itu melambangkan rumah atau keluarga. Huruf Gimel, gambarnya seperti orang berjalan ini, Gimel ini. Jadi ini artinya adalah perjalanan. Dan Dalet artinya adalah pintu. Ini 4 huruf pertama ini aja sudah menggambarkan alur kehidupan manusia di awal gitu ya. Nah, ini penjabarannya seperti ini. Dari huruf Alef ya. Alef tadi artinya Elohim. Ini artinya semua manusia itu berasal dari Elohim. Semua manusia berasal dari Elohim. Kemudian kita masuk ke huruf Bet. Nah, manusia yang berasal dari Elohim ini oleh Elohim ditempatkan di dalam keluarga, di dalam Eden masing-masing, di dalam keluarga masing-masing. Lalu kita masuk ke huruf Gimel. Ya, Gimel tadi artinya perjalanan, dan dari keluarga ini lalu manusia akan keluar dari keluarga ini dan membentuk keluarga sendiri, gitu ya. Akan keluar membentuk keluarga sendiri, membentuk keluarga sendiri itu artinya mereka akan masuk ke dalam Eden yang diberikan oleh Bapa Yahweh untuk dia sendiri. Gitu. Jadi Eden itu memang untuk masing-masing orang ya. Lalu kemudian di Eden yang mereka tempati, yang baru, Eden yang baru yang mereka tempati ini, mereka di situ itu menemukan pintu, menemukan Dalet. Pintu itu adalah Tuhan Yeshua HaMashiach. Tuhan Yeshua HaMashiach berfirman bahwa dia adalah pintu. Ya, dia adalah pintu. Jadi Tuhan Yeshua HaMashiach itu adalah yang memiliki hidup kekal. Dia adalah Bapa Yahweh yang menjadi manusia. Dia adalah pintu. Dan setiap manusia itu pasti selamat ketika dia masuk ke dalam pintu itu, masuk ke dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan keselamatan itu sebenarnya bukan hanya untuk kehidupan setelah kematian, tetapi kehidupan sebelum kematian pun di situ Tuhan Yesus menjamin keselamatan kita. Ya, ini luar biasa sekali ya. Jadi menurut pola Ibrani, orang yang selamat itu adalah orang yang tetap hidup, sedangkan yang lain mati. Itu adalah orang yang selamat menurut pola Ibrani atau menurut sudut pandang Ibrani. Ya, itu arti dari alur
kisah hidup manusia ya, dari 4 huruf yang pertama ini. Jadi ini sangat awal sekali ya, Alef, Bet, Gimel, dan Dalet. Ya, lalu kita masuk ke dalam Eden spiritual, Taman Eden spiritual, ya, Ganbi Eden Harukani. Taman Eden spiritual ini ada 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Ya, mari kita lihat untuk yang bagian atas. Eden bagian atas ini adalah tempat jiwa anak-anak Bapa Yahweh yang telah mati. Ya, anak-anak Bapa Yahweh yang telah mati. Jadi ini adalah salah satu dari alam maut. Jadi Eden spiritual itu sebenarnya adalah alam maut. Ya, bahasa Ibrani-nya adalah Sheol. Nanti akan kita bahas setelah ini. Ya, kita lihat di dalam kitab Lukas atau Yosef pasal 23 ayat yang ke-43. Dan Yesua berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Eden. Nah, ini adalah sebuah fragmen di mana ada penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesua HaMashiach, dan dia itu percaya kepada Tuhan Yesua HaMashiach. Maka Tuhan Yesua HaMashiach mengatakan kepadanya, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Eden. Jadi ketika mereka mati, ya, penjahat-penjahat itu mati dan Tuhan Yesua juga wafat, lalu Tuhan Yesua bersama dengan penjahat yang bertobat tadi masuk ke Eden yang bagian atas. Yang lain masuk ke Eden bagian bawah. Ya, nanti akan kita bahas. Kita lihat di dalam kitab Yohanes atau Yohanan pasal 20 ayat 17. Di sini dikatakan, Yesua berkata kepadanya, janganlah menjamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapa-Ku. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, juga Elohimku dan Elohimmu. Nah, ini membuktikan bahwa Eden spiritual itu adalah alam maut. Jadi Tuhan Yesua HaMashiach ketika bangkit, dia belum menuju ke Samayim, ya, 40 hari kemudian baru masuk ke Samayim, ya. Dan ketika itu Tuhan Yesua HaMashiach itu baru aja keluar dari alam maut, dari Eden spiritual. Jadi itu arti dari Eden spiritual. Kita lihat yang Eden spiritual yang bagian bawah ya, yaitu tempat jiwa orang-orang yang menolak Bapa Yahweh, ya, orang-orang ini yang telah mati, ya. Di sini kita lihat di dalam kitab Yeskiel atau Ezekiel pasal 31 ayat 18. Di sini dikatakan, dengan siapakah engkau menjadi sama di dalam kemuliaan dan kebesaran di antara pohon-pohon di Taman Eden? Namun engkau akan turun dengan pohon-pohon di Taman Eden ke bagian yang paling bawah. Engkau akan berbaring di tengah-tengah orang yang tidak bersunat, yang mati dibunuh oleh pedang. Ia adalah Firaun dengan semua rakyat yang mengikutinya, firman Tuhan Yahweh. Kita lihat di sini di Taman Eden ke bagian yang paling bawah. Ya, jadi ini Eden spiritual bagian bawah. Eden spiritual tadi kan alam maut, ya kan? Nah, ini untuk orang-orang fasik itu masuknya di Taman Eden yang bagian bawah. Yang bagian atas itu untuk orang-orang sadik. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya, dasar dari firman Bapa Yahweh tentang Eden spiritual. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat alur perjalanan manusia ya setelah kematian. Pertama kali manusia itu hidup, lalu kemudian ketika mati, nah ini terbagi menjadi 2. Mereka yang mati, orang-orang sadik, itu ada di Eden bagian atas. Dengan mereka yang mati untuk orang-orang yang fasik, itu ada di Eden bagian bawah. Eden bagian atas dan Eden bagian bawah, ini adalah Eden spiritual, atau biasa disebut Sheol.
Sheol itu alam maut, ya, Sheol. Lalu dari sini kemudian masuk ke hari pengadilan yang terakhir. Di hari pengadilan yang terakhir, di sini yang masuk di Eden bagian atas itu akan langsung masuk ke Samayim atau ke surga. Di Eden bagian bawah itu akan masuk ke neraka atau Hegina dalam bahasa Ibrani. Ya, ini dari alur ini bisa dimengerti ya. Jadi semua manusia yang sudah mati itu masuk ke dalam alam maut dan mereka belum masuk ke surga atau masuk ke neraka. Jadi mereka tinggal di alam maut itu. Ya. Lalu kemudian kita akan lihat di Taman Eden itu ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya. Apa itu pohon pengetahuan baik dan jahat? Ya. Kita lihat di dalam kitab Roma atau Romiyim pasal 7 ayat 7 sampai 8. Lalu kita akan mengatakan apa? Apakah Torah itu dosa? Tidak mungkin. Malah aku tidak pernah mengenal dosa kecuali melalui Torah. Sebab aku juga tidak tahu apa itu hasrat. Jika Torah tidak mengatakan, jangan mengingini. Namun dosa dengan mengambil kesempatan melalui perintah itu, ia membangkitkan berbagai hasrat di dalam diriku. Sebab tanpa Torah, dosa itu mati. Jadi, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah perlambang dari Torah. Karena Torah itu adalah pengajaran tentang yang baik dan yang jahat. Manusia yang masuk ke dalam Torah atau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, atau memakan Torah, akan tahu bahwa apa yang dahulu dikira bukan dosa ternyata adalah dosa. Ya, mereka akan tahu, sehingga kitab suci mengatakan ketika Adam dan Hawa habis makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu, Elohim mencarinya, kemudian mereka berkata, aku merasa malu, gitu ya. Aku merasa malu karena aku telanjang, gitu. Nah, di situ artinya adalah merasa malu karena ternyata mereka orang yang berdosa, seperti itu. Nah, ini karena makan itu mereka jadi tahu. Dulunya mereka nggak tahu, tapi setelah makan mereka jadi tahu. Demikian pula dengan kita. Setelah kita tahu Torah, maka kita bisa mengenali mana yang berdosa dan mana yang tidak. Tetapi ya, manusia itu diberi kehendak bebas oleh Bapa Yahweh. Sehingga manusia yang memasuki atau makan Torah itu bisa memilih antara yang baik dan atau yang jahat. Tetapi masing-masing ada konsekuensinya. Ya, masing-masing ada konsekuensinya. Ya, kita itu bisa memilih yang manapun ya, yang baik atau yang jahat. Bapa Yahweh itu selalu menghormati apapun yang kita pilih. Ya, tidak pernah mendesak-desak dan lain sebagainya, tidak. Tetapi Bapa Yahweh juga memberitahu kita bahwa masing-masing ada konsekuensinya. Nah, itu yang bisa kita jelaskan tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sekarang kita masuk ke dalam pohon kehidupan. Ya, pohon kehidupan ya kita lihat di dalam kitab Yohanes atau Yohanan pasal 14 ayat yang ke-6. Yesua berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Artinya, hidup yang kekal itu ada di tangan Tuhan Yesua HaMasyiah. Sekarang kita lihat kitab Yohanes atau Yohanan pasal 15 ayat yang pertama. Di sini dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah petaninya. Ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesua adalah pokok anggur yang benar. Jadi, pohon kehidupan itu melambangkan Tuhan Yesua HaMasyiah.
pokok anggur yang benar itu. Ya. Manusia itu setelah makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tadi, ya, setelah dia masuk ke dalam Torah, manusia itu tidak serta-merta diperkenan oleh Bapa Yahweh memakan buah dari pohon kehidupan. Ya, saya ulangi, ketika manusia sudah makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia tidak serta-merta diizinkan untuk makan buah dari pohon kehidupan. Lalu yang boleh makan buah pohon kehidupan yang bagaimana? Kita lihat di dalam kitab Wahyu atau Gilyahna pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa yang punya telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Bagi yang menang, aku akan memberikan kepadanya makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Jadi, ketika orang sudah makan buah pohon pengetahuan baik yang jahat, yaitu Torah itu tadi, ya, lalu kemudian dia mengambil pilihan yang benar, yaitu mengambil yang baik, ya, bukan yang jahat, dia memilih yang baik. Lalu karena dia memilih yang baik, kemudian dia bertobat, lalu kemudian dia menerima Tuhan Yesus HaMasiah, maka dia boleh makan buah dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Taman Elohim. Ya, di sini buah pohon kehidupan itu adalah hidup yang kekal. Jadi pohon kehidupan itu melambangkan Tuhan Yesus HaMasiah, sedangkan buah pohon kehidupan itu adalah hidup yang kekal. Selanjutnya kita lebih jauh lagi ya tentang pohon kehidupan ini. Pohon kehidupan itu terletak di tengah-tengah Taman Eden atau menjadi pusat dari Taman Eden. Taman Eden tadi melambangkan apa? Keluarga, ya toh? Maka pohon kehidupan harus menjadi pusat dari keluarga kita. Tuhan Yesua itu harus menjadi pusat dari keluarga kita. Dan kalau Tuhan Yesua menjadi pusat dari keluarga kita, maka keluarga kita akan selamat selalu. Iya. Demikian pengajaran kali ini. Ya. Kalau ada yang masih bingung atau bertanya, silakan tulis di kolom komentar atau bisa chat kepada saya lewat email, lewat WA, ya lewat Telegram bisa. Atau bisa juga datang di tempat kami ya di Klaten. Nanti kita akan diskusi bersama. Atau bagi saudara-saudara yang membutuhkan pelayanan-pelayanan, ya pelayanan-pelayanan nanti akan kita layani di Klaten Messianic Center ini. Ya. Demikian pengajaran kita kali ini. Sukses besar untuk kita semua. Aku mengasihimu. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.